Halo semuanya, balik lagi di Raden Hub. Balik lagi di komentar suka-suka di konten curhat lagi ya. Kali ini gue bakal bahas tentang sebuah filosofi bola nih yang menurut gue keren banget gitu. Yang sempat rame dibahas oleh netizen kemarin. The Japan Way gitu, sebuah filosofi bola yang memperkenalkan bola dari Jepang ya. Kayak kita tahu Jepang dulu tahun 90-an tuh kayak nggak ada apa-apanya. Bahkan liga aja belum kebentuk gitu. Kayak mereka tuh tiba-tiba punya visi untuk 100 tahun ke depan kita akan menguasai bidang sepak bola. Bukan hanya teknologi gitu kan, bukan hanya animasi ya kan. Tapi sebelum ke videonya kita apa? Intro lu. Kita tahu nih ya, dari beberapa artikel yang gue pelajarin tentang bagaimana Jepang itu membentuk timnya sekarang. Itu pertama itu filosofinya jelas pas usia dini gitu. Pola permainannya tuh hampir sama gitu dari semua lini, mau itu tim cowok ataupun timnas wanitanya ya. Pertama itu build up dari belakang, passingnya cepet, teknikalnya tinggi. Jadi nggak ada tuh yang namanya umpan lambung jauh ke depan, yang nerima siapa, kalau nerima tim kita syukur, enggak ya kita panik ya kan, nggak ada kayak gitu. Nggak ada buang-buang bola sembarangan. Terus yang kedua itu budaya sih, menurut gua tuh dari beberapa artikel yang gue pelajarin, budaya Jepang itu kan disiplinnya itu kuat banget ya. Jadi di Jepang itu kalau lu latihan jam 7, jam 6.30 udah nyampe. Sementara di tempat lain datang jam 7.15 itu pun masih nego minta waktu tambahan. Beda sama di Jepang. Menurut gue ini yang membentuk tim-tim Jepang tuh kuat gitu. Pemainnya ya. Yang ketiga tuh dari sisi pelatihan. Jadi pelatihnya ini nggak sembarangan. Dia punya lisensi level dewa mungkin ya. Dia belajar analisis, psikologi, strategi, belajar manajemen juga, bagaimana mengatur timnya, ya kan, semuanya itu dijadikan standar untuk pelatih Jepang. Jadi nggak ada tuh namanya pelatih itu atau permainan Jepang tuh diatur sama pundit-pundit, di sana nggak ada. Karena pelatihnya sendiri tuh udah belajar gimana mengontrol timnya sendiri untuk bisa mengalahkan lawan-lawannya gitu. Bahkan dari secara teknologi ya, Jepang itu menggunakan GPS, AI, terus match analysis, semuanya itu untuk menganalisa pertandingan dan tim siapa yang mau dilawan gitu. Jadi menurut gua ini salah satu kunci penting ya dari tim kepelatihan gitu. Jadi Jepang tuh bisa menganalisis timnya sendiri, bentuk permainan apa yang mau dipakai untuk melawan A, bentuk permainan apa yang dipakai untuk melawan B, dan bentuk permainan apa yang bakal dipakai buat melawan C. Jadi Jepang nih tipikal permainannya sedikit agak dinamis, menyesuaikan dari lawan-lawannya sesuai dengan match analysis yang dikeluarkan oleh tim kepelatihannya, dan ini oke banget. Terus yang keempat terkait dengan teknikalnya ya. Jadi banyak di SSB tuh mengajarkan teknikal, bukan cuman menang gitu. Jadi mereka tuh belajar gimana first touch-nya bagus, passing-nya akurat, shoot-nya akurat, umpannya akurat, pokoknya semuanya dipelajarin, bahkan sampai gocek-goceknya gitu, teknikal main ngontrol bola dan dribblingnya gitu. Jadi nggak kayak di Konoha atau di Wakanda gitu kan, yang bocil-bocil SSB nih cuman diajarin gimana caranya menang aja gitu. Kayak turnamen RT, kamu harus menang ya pokoknya, soalnya nanti ada tim scout RT yang bakal ngerekrut kamu. Nggak gitu, nggak. Semuanya dilatih dan semuanya butuh proses. Hasilnya apa dari semua yang kita ngomongin tadi? Hasilnya adalah Jepang tahun 2022 itu bisa ngalahin Jerman dan Spanyol, dan itu nggak gua duga. Banyak fans-fans bola yang menghubungkan pelatih Jepang nih atau bagaimana tim Jepang ini berlatih itu dengan anime Blue Lock. Waktu itu gue inget banget tuh, karena di Blue Lock itu kan ngajarin gimana caranya egois kan, gimana caranya menang di tiap pertandingan bola gitu.
Karena ini proses yang lumayan panjang ya untuk membentuk ini kan. Nah, dari sisi tim kepelatihannya itu nggak berubah-berubah, sisi strateginya, jadi benar-benar program jangka panjang yang nggak sekedar cuman 3 kali kalah tiba-tiba trending pelatih out, nggak. Itu kan terjadi di Wakanda. Di Jepang nih nggak begitu. Di Jepang itu semua sesuai on target dan prosesnya itu sudah direncanakan sebelumnya. Bahkan pemain-pemainnya sekarang aja Liga Jepang itu bisa menghasilkan pemain-pemain yang bisa dieksplor lah, dijual ke negara luar gitu. Dan inilah yang jadi poin kunci utama The Japan Way itu bisa kayak sekarang gitu. Pokoknya Jepang nih top banget. Proses yang perlu kita pelajari adalah prosesnya gitu. Jadi proses yang panjang ini, penggantian pelatih atau tim kepelatihan itu tidak berpengaruh kepada prosesnya. Jadi mereka itu tetap on target. Kalau di negara sebelah kan tiba-tiba ganti, terus metodenya ganti lagi, filosofinya ganti lagi. Ya, gimana ya? Cara bermainnya juga ganti lagi gitu. Ya, jadi pemainnya juga kebingungan gitu mau ngikutin metode yang mana. Ya menurut gue itu sih. Kalau gue rangkum semuanya, pertama itu filosofi The Japan Way ini yang paling penting adalah filosofi bolanya. Yang kedua itu edukasi pelatihnya. Pelatihnya punya lisensi level dewa, pokoknya sertifikasi level dewa pokoknya. Terus yang ketiga sainsnya, dia mempelajari analisis bola bukan dari pundit-pundit ya kan, komentator suka-suka kayak gue. Terus habis itu kedisiplinannya, budaya disiplinnya, dan yang terakhir adalah pembinaannya di SSB. Jadi tim-tim atau pemain-pemain cilik nih dari kecil udah diajarin filosofi The Japan Way ini gitu. Nggak sekedar mencari kemenangan tapi membentuk kemenangan gitu. Gila, keren banget gue ngomongnya. Gitu aja sih ya, sedikit analisa gue tentang The Japan Way ini. Semoga ya ada tim-tim dari negara Wakanda yang melihat video ini dan mempelajari video ini gitu, supaya diikutin gitu, supaya kita bisa jadi kayak Jepang gitu. Apakah kita harus ngikutin Blue Lock dulu ya kan? Buat lo yang nggak tahu, Blue Lock tuh anime gitu, anime tentang bola juga. Sekian video gua tentang ngomel-ngomel hari ini, komentar suka-suka gua, curhat gua hari ini. Bagi yang nonton videonya sampai sini, jangan lupa like dan share. Kalau yang belum subscribe, subscribe dulu supaya kita bisa analisis selanjutnya. Kira-kira apa sih yang bisa kita bahas di video-video selanjutnya? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.